Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang bab 1 ramalan penjualan. Dengan beranggotakan saya sendiri Muhammad Rafi Lambang, yang kedua ada Muhammad Cesar Fieri, yang tiga ada Yamin Paul Mafazi, Muhammad Ilham Dermawan, Reynaldi Yunfiter, Farandi Kamanrendra, Junior Isa Mahesa, dan Muhammad Dedi Rizaldi. Di sini saya akan membacakan soal pertama, yaitu ada PT Samudra Anugrah menyajikan data jumlah barang dengan dagangan selama 6 tahun sebagai berikut. Yaitu ada tahun 2016 sampai dengan 2021 dengan penjualan, yaitu 2016 ada 2000, 2017 dengan penjualan 4000, 2018 dengan penjualan 5000, 2019 dengan penjualan 7.000, 2020 dengan penjualan 8.000, dan tahun 2021 dengan penjualan 9.000. Sebelum menyusun anggaran penjualan, PT Samudra Anugrah membuat ramalan penjualan tahun 2020 dengan metode yaitu A. Tren bukan garis lurus atau metode parabola kuadrat sama dengan 0, dan B. Tren garis lurus dengan metode kuadrat terkecil dan metode momen. Dengan diminta, buatlah ramalan penjualan PT Samudra Anugrah untuk tahun 2022. Yaitu yang ada jawaban yang pertama, yaitu ada tren bukan garis lurus metode parabola kuadrat X sama dengan 0 dengan tahun penjualan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Dengan penjualan yaitu Y, 2016 ada 2000, 2017 4000, 2018 5000, 2019 7000, 2020 8000, 2021 9000 dengan total 35.000. Adapun X-nya karena sama dengan 0, yaitu dimulai dari tengah, yaitu ada 1 dan minus 1, yaitu lalu ada minus 3, minus 5, lalu ada 3 dan 5 dengan jumlah sama 0. Lalu selanjutnya ada X dikali Y, yaitu minus 5 dikali 2000 ada minus 10.000, minus 3 dikali 4000 yaitu minus 12.000, minus 1 dikali 5000 ada minus 5000, 1 dikali 7000 7000, 3 dikali 8000 24000, 5 dikali 9000 45000 dengan jumlah 49000. Lalu ada X kuadrat atau yaitu minus 5 dikali minus 5 sama dengan 25, minus 3 dikali minus 3 9, minus 1 dikali minus 1 1, 1 dikali 1 1, 3 kali 3 9, 5 kali 5 25 dengan jumlah 70. Lalu selanjutnya ada X kuadrat dikali Y, yaitu ada 25 dikali 2000 dengan jumlah 50.000. Lalu 9 dikali 4.000 36.000, 1 dikali 5.000 sama dengan 5.000, 1 dikali 7.000 7.000, 9 dikali 8.000 72.000, 25 dikali 9.000 225.000 sama dengan jumlah 395.000. Lalu yang terakhir ada X pangkat 4, yaitu 625 81 1 1 81 625 dengan jumlah 1414. Baik, selanjutnya kita akan menghitung ramalan jualan pada tahun 2022. Sebelum kita menghitung ramalan tersebut, kita akan menghitung nilai dari variabel A, B, dan C. Untuk menghitung ketiga variabel tersebut, kita dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. Yang pertama, sigma Y sama dengan N dikali A ditambah C dikali sigma X pangkat 2. Lalu persamaan yang kedua adalah sigma X pangkat 2Y sama dengan A dikali sigma X pangkat 2 ditambah C
dikali sigma X pangkat 4. Berdasarkan persamaan tersebut, pada persamaan yang pertama, sigma Y adalah total dari penjualan, yaitu sebesar 35.000. Lalu N adalah total dari tahun yang ada pada data, yaitu sebesar 6 dikali A, maka 6A. Lalu ditambah C sigma X pangkat 2. Sigma X pangkat 2 yaitu adalah 70 total dari X pangkat 2. Lalu pada persamaan yang kedua, sigma X pangkat 2Y yaitu berdasarkan tabel sebesar 395.000 sama dengan A dikali sigma X pangkat 2, yang mana sigma X pangkat 2 adalah 70 total dari X pangkat 2. Lalu ditambah dengan C dikali sigma X pangkat 4. Sigma X pangkat 4 nilainya adalah 1414 dikali C sama dengan 1414C. Lalu pada kesempatan kali ini kita akan mengeliminasi nilai A, sehingga kita akan membuat nilai A menjadi sama. Di sini kita akan mengali persamaan A sebanyak 70 dan persamaan yang kedua kita kali dengan 6. Berdasarkan perhitungan tersebut, kita mendapat persamaan yang pertama, yaitu 2.450.000 sama dengan 420A ditambah 4.900C. Lalu persamaan yang kedua yaitu 2.370.000 sama dengan 420A ditambah 8.484C. Agar hasil A-nya menjadi 0, kedua persamaan tersebut kita kurang sehingga mendapatkan hasil yaitu 80.000 sama dengan minus 3.584C. Lalu C sama dengan 80.000 dibagi minus 3.584 yang menghasilkan angka minus 22,32. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai dari variabel B dengan menggunakan persamaan sigma XY sama dengan B dikali sigma X pangkat 2. Sigma XY berdasarkan tabel sebesar 49.000 sama dengan sigma X pangkat 2 yaitu 70 dikali B, maka 70B. Maka nilai B adalah 49.000 dibagi dengan 70 sama dengan 700. Lalu yang terakhir kita akan mencari nilai dari variabel A. Berdasarkan persamaan sebelumnya, di sini kita mengkalikan persamaan yang pertama dengan 1414 sehingga menghasilkan angka 49.409. Berdasarkan persamaan sebelumnya, kita mengkalikan persamaan yang pertama dengan dikali 1414 yang menghasilkan angka 49.490.000 sama dengan 8.484A ditambah 98.990C. Lalu pada persamaan kedua kita kalikan dengan 70 yang menghasilkan angka 27.650.000 sama dengan 4.900A ditambah 98.980C. Agar nilai C menjadi 0, maka kedua persamaan tersebut dikurang yang menghasilkan angka 21.840.000 sama dengan 3.584A. Maka nilai A sama dengan 21.840.000 dibagi dengan 3.584. Maka nilai A adalah 6.584
93,75. Berdasarkan variabel tersebut, kita akan menghitung ramalan penjualan tahun 2022 dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B dikali X ditambah C dikali X pangkat 2. Nilai A sebelumnya adalah 6.093,75 ditambah dengan nilai B yaitu 700 dikali dengan nilai X-nya 7, lalu dikurang dengan nilai C minus 22,32 dikali 7 pangkat 2 yang menghasilkan angka sebesar 9.900,07 unit. Sehingga ramalan penjualan tahun 2022 dengan analisa tren bukan garis lurus, metode parabola kuadrat dengan asumsi X sama dengan 0 adalah sebesar 9.900,07 unit. Selanjutnya yang B, yaitu metode tren garis lurus kuadrat terkecil. Pada data yang ada, tahun 2016, penjualannya itu 2.000, pada tahun 2017, penjualannya 4.000, pada tahun 2018, penjualannya itu 5.000, pada tahun 2019, penjualannya itu 7.000, pada tahun 2020, penjualannya 8.000, pada tahun 2021, penjualannya 9.000. Maka jika totalkan, yaitu sama dengan sigma 35.000. Untuk X, karena X sama dengan 0, maka dari tengah yaitu minus 1, minus 3, minus 5, ada 1, 3, 5. Maka jika ditotalkan menjadi sigma 0. Kemudian ada X dikali Y, yaitu minus 5 dikali dengan 2.000 sama dengan 10.000. Kemudian ada minus 3 dikali 4.000 sama dengan 12.000. Kemudian ada minus 1 dikali 5.000 sama dengan 5.000. Kemudian 1 dikali 7.000 sama dengan 7.000. Kemudian 3 dikali 8.000 sama dengan 24.000. Kemudian ada 5 dikali 9.000 sama dengan 45.000. Maka jika ditotalkan menjadi 49.000. Kemudian untuk X kuadrat yaitu X dikali X yaitu minus 5 dikali minus 5 sama dengan 25. Kemudian minus 3 dikali minus 3 sama dengan 9. Minus 1 dikali minus 1 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. 3 dikali 3 sama dengan 9. 5 dikali 5 sama dengan 25. Maka totalnya yaitu sigma 70. Baik, di sini untuk tren garis lurus, rumus persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Untuk mencari A dan B, kita bisa menggunakan metode kuadrat terkecil. Untuk mencari A, rumusnya adalah sigma Y dibagi N. Dengan sigma Y sebesar 35.000 dan N adalah banyaknya jumlah data yaitu 6. 35.000 dibagi 6 sama dengan 5.833,33. Sementara untuk mencari B digunakan rumus sigma Y dibagi sigma XY kuadrat. Terus ya. Rumusnya salah. Lanjut aja. Gue ulang ya. Gue baca ulang ya. Ya. Baik, berdasarkan tabel di atas, untuk tren garis lurus, rumus persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Untuk mencari A dan B, kita bisa menggunakan metode kuadrat terkecil. Untuk mencari A, rumusnya adalah sigma Y dibagi N dengan sigma Y sebesar 35.000 dibagi N sebanyak jumlah data yaitu 6. 35.000 dibagi 6 menghasilkan 5.833,33.
Untuk mencari B, digunakan rumus sigma XY dibagi sigma X kuadrat dengan besar sigma XY sebesar 49.000 dibagi sigma X kuadrat yaitu 70 menghasilkan 700. Lalu setelah diketahui A dan B, dimasukkan kembali ke dalam rumus Y sama dengan A plus BX menjadi Y sama dengan 5.833,33 ditambah 700 dikali X. X di sini adalah kelipatan selanjutnya dari kelipatan terakhir yang ada di tabel X. 5 kelipatan selanjutnya adalah 7. Jadi X-nya sama dengan 7. Lalu setelah dijumlahkan dan ditotal-total, Y sama dengan 10.733,33 unit. Sehingga ramalan penjualan pada tahun 2022 dengan menggunakan analisis tren metode kuadrat terkecil menghasilkan sebesar 10.733,33 unit. Selanjutnya ada perhitungan dengan metode momen. Karena X sama dengan 0, maka perhitungan dengan metode momen ini akan menghasilkan hasil yang sama dengan metode kuadrat terkecil. Untuk metode momen sendiri ada dua rumus, yang dimana rumus ini sebenarnya harusnya digunakan perhitungan metode eliminasi jika X tidak sama dengan 0. Namun di sini X sama dengan 0, jadi hasilnya akan sama seperti metode kuadrat terkecil. Rumusnya ada sigma Y sama dengan NA ditambah B sigma X. Rumus kedua ada sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Jika dimasukkan angka-angkanya kepada rumus, maka akan terlihat hasil akhirnya sama seperti metode kuadrat terkecil. Dan untuk rumus persamaannya sama, yaitu Y sama dengan BX. Lalu kita dapat menghitungnya secara manual dan akan menemukan hasil akhir yang sama, yaitu Y sama dengan 10.733,33 unit. Jadi ramalan penjualan untuk tahun 2022 baik itu menggunakan metode momen ataupun metode kuadrat terkecil untuk tren garis lurus akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu besar 10.733,33 unit. Ada soal kedua, yaitu soalnya PT Putih Cemerlang menyajikan data penjualan selama 10 bulan pada tahun 2021 sebagai berikut, dan diminta berdasarkan data tersebut membuat ramalan penjualan PT Putih Cemerlang dengan metode garis lurus untuk bulan Januari 2022. Di sini diketahui terdapat data N sebanyak 10, yaitu dan selanjutnya ada penjualan atau Y. Data pertama yaitu 5.400, data yang kedua yaitu 5.420, data yang ketiga yaitu ada 6.830, data yang keempat yaitu 6.870, data yang kelima yaitu 7.810, data yang keenam yaitu 7.860, data yang ketujuh yaitu 8.150, data yang ke-8 yaitu 8.240, data yang ke-9 yaitu 9.750, data yang ke-10 yaitu 9.760. Lalu semuanya dijumlahkan mendapatkan sigma Y sebesar 76.090. Selanjutnya kita mencari X dari data tersebut, di mana kita mencari nilai tengah dari 10 data tersebut yaitu 5 dan 6, mendapatkan minus 1 dan 1, dan data keempat 3, 2, dan 1 merupakan kelipatan dari kelipatan 2 dari min 1 yaitu minus 3, minus 5, minus 7, dan minus 9. Begitupun sebaliknya data ke-7, 8, 9, dan 10 merupakan kelipatan 2 dari 1 yaitu 3, 5, 7, dan 9. Lalu mendapatkan sigma X yang kita inginkan yaitu sigma X sama dengan 0. Selanjutnya ada XY yang merupakan X dikali Y yaitu minus 9 dikali 5.400 mendapatkan hasil minus 48.600. Lalu ada minus 7 dikali 5.420 sama dengan 37.940. Lalu ada minus 5 dikali 6.830 mendapatkan hasil minus 34.150. Lalu ada minus 3 dikali 6.870 mendapatkan hasil minus 20.610.
Lalu ada minus 1 dikali 7.810, dapatkan hasil minus 7.810. Lalu ada 1 dikali 7.860, mendapatkan hasil 7.860. Lalu ada 3 dikali 8.150, mendapatkan hasil 24.250. Lalu data yang ke 8 yaitu 5 dikali 8.240, mendapatkan hasil 41.200. Lalu ada data yang ke-7, data yang ke-9 yaitu 7 dikali 9.750, yaitu 68.250. Lalu ada 9, data ke-10 yaitu 9 dikali 9.760, mendapatkan hasil 87.840. Sehingga kita jumlahkan semua data XY mendapatkan sigma XY yaitu 80.490. Selanjutnya kita akan menentukan X kuadrat dari data tersebut, yaitu minus 9 dikali minus 9 sama dengan 81. Data yang kedua yaitu minus 7 dikali minus 7 yaitu 49. Data yang ketiga yaitu minus 5 dikali minus 5 yaitu 25. Data yang keempat yaitu minus 3 dikali minus 3 yaitu 9. Data yang kelima yaitu minus 1 dikali minus 1 sama dengan 1. Data yang keenam yaitu 1 dikali 1 mendapatkan hasil 1. Data yang ketujuh yaitu 3 dikali 3 mendapatkan hasil 9. Data yang ke-8 yaitu 5 dikali 5 mendapatkan hasil 25. Data yang ke-9 yaitu 7 dikali 7 mendapatkan hasil 49. Dan data yang ke-10 yaitu 9 dikali 9 mendapatkan hasil 81. Sehingga kita jumlahkan semua yaitu mendapatkan hasil sigma X kuadrat yaitu 330. Untuk mencari A dan B menggunakan rumus persamaan sebagai berikut. Perhitungan pertama, sigma Y sama dengan NA ditambah B sigma X. Dan perhitungan kedua, sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X pangkat 2. Maka diperoleh perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, 76.090 sama dengan 10A ditambah 45B. 76.090 didapat dari sigma Y, 10 didapat dari hasil N, A-nya belum diketahui, 45 didapat dari sigma X, dan B-nya belum diketahui. Perhitungan kedua, 382.650 sama dengan 45A ditambah 285B. 382.650 didapat dari sigma XY, 45 diperoleh dari sigma X, A-nya belum diketahui, 285-nya dari sigma X pangkat 2, dan B-nya belum diketahui. Untuk mencari A, kita harus menghilangkan B terlebih dahulu dengan cara perhitungan pertama dikali 286 dan perhitungan kedua dikali 45. Jadi hasilnya perhitungan pertama 21.685.650.000 sama dengan 2.850A ditambah 12.825B, dan perhitungan kedua 17.295.250 sama dengan 2.025A ditambah 12.825B. Perhitungan keduanya dikurangi, hasilnya 4.466.400 rupiah sama dengan 825A. A sama dengan 4.466.400 rupiah dibagi 825. A sama dengan 5.413,81. Setelah itu kita mencari B, kita harus menghilangkan A terlebih dahulu dengan cara perhitungan pertama dikalikan 4,5 dan perhitungan kedua dikalikan 1. Hasilnya perhitungan pertama 342.405 sama dengan 45A ditambah 202,5B, dan perhitungan kedua 382.650 rupiah sama dengan 45A ditambah 285B. Keduanya dikurangi, hasilnya minus 40.245 sama dengan minus 82,5B. B sama dengan
minus 40.245 dibagi minus 82,5. B sama dengan 487,82. Maka ramalan penjualan bulan Januari tahun 2022 dengan persamaannya sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B X. Y sama dengan 5.413,81 ditambah 487,82 dikali 10. 5.413,81 didapat dari A dan 487,82 didapat dari hasil B dan 10-nya didapat dari X. Jadi hasilnya Y sama dengan 10.292,01 unit. Ya, selanjutnya adalah metode tren garis lurus dan momen untuk bulan Januari tahun 2022 dengan asumsi X sama dengan bukan 0. Tidak sama dengan 0. Nah, sama dengan tabel di atas, di sini N-nya itu ada 10. Lalu ada Y-nya, yang pertama ada 5.400, yang kedua ada 5.420, yang ketiga ada 6.830, yang keempat ada 6.870, yang kelima ada 7.810, yang keenam ada 7.860, yang ketujuh ada 8.150, yang kedelapan ada 8.240, yang kesembilan ada 9.750, dan yang ke-10 ada 9.760, yang mana dijumlahkan hasilnya sigma Y sampai dengan 76.090. Lalu di sini ada X, yang mana kita ambil sesuai dari atas itu kan tidak sama dengan 0, jadi dari nomor satunya itu ada 0, yang keduanya ada 1, dan seterusnya sampai ke bawah, yang ke-10 ada 9, yang mana jumlahnya adalah 45. Lalu ada X, Y, yaitu X dikali Y, yaitu ada 5.400 pada Y, dan X yang 0 itu dikali sama dengan 0. Lalu yang kedua ada 5.420 dikali 1, hasilnya sama dengan 5.420. Lalu yang ketiga ada 6.830 dikali 2 sama dengan 13.660. Yang keempat ada 6.870 dikali 3 sama dengan 20.610. Lalu yang kelima ada 7.810 dikali 4 sama dengan 31.240. Yang kelima ada 7.860 dikali 5 sama dengan 39.300. Yang ketujuh ada 8.150 dikali 6 sama dengan 48.900. Lalu yang ke-8 ada 8.240 dikali 7 sama dengan 57.680. Lalu yang ke-9 ada 9.750 dikali 8 sama dengan 78.000. Lalu yang terakhir yaitu ke-10 9.760 dikali 9 sama dengan 87.840, yang mana sigma XY sama dengan 382.650. Lalu di tabel terakhir ini ada X pangkat 2, yang mana hasil X dipangkatkan 2. Jadi pada X pangkat 2 yang pertama itu ada 0, karena 0 pangkat 2 sama dengan 0, 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 5 pangkat 2 sama dengan 25, 6 pangkat 2 sama dengan 36, 7 pangkat 2 sama dengan 49, 8 pangkat 2 sama dengan 64, dan 9 pangkat 2 sama dengan 81, yang mana hasil dari sigma X pangkat 2 adalah 285. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan ramalan penjualan tahun 2022 dengan asumsi X tidak sama dengan 0. Menggunakan rumus persamaan sebagai berikut, di mana B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. A sama dengan sigma Y per N dikurang B dikali sigma X per N. Maka diperoleh perhitungan sebagai berikut, di mana N yaitu adalah 10 dikali sigma XY yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu 382.650 dikurang sigma X sama dengan 45 dikali dengan sigma Y yaitu 76.090 dibagi N yaitu 10 dikali sigma X kuadratnya yaitu 285 dikurang sigma X nya yaitu 45 kita kuadratkan.
maka didapatlah hasil sama dengan 3.826.500 dikurang 3.424.050 dibagi 2.850 dikurang 2025. Didapatlah B yaitu 402.450 dibagi 825 yaitu 487,82. Selanjutnya yang A yaitu sigma Y yang telah kita hitung sebelumnya itu mendapatkan 76.090 dibagi N-nya yaitu 10 dikurang B yang sudah kita hitung sebelumnya itu 487,82 dikali sigma X-nya itu yang sudah kita hitung 45 dan N-nya yaitu 10. Maka A didapatlah 7.609 dikurang 2.195,19 sehingga A didapatlah 5.413,81. Maka ramalan penjualan Januari tahun 2022 dengan menggunakan rumus berikut, yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Y sama dengan A-nya yang sudah kita hitung sebelumnya yaitu 5.413,81 dikurang B-nya yaitu 487,82 dan dikali X-nya yaitu 10. Maka didapatlah ramalan penjualan Januari tahun 2022 yaitu sebesar 10.292,01 unit. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.